kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang getir, yang asin. Jadi kalau ketika kita minum, maka yang kita dapatkan malah justru kehausan. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kita miliki, melainkan diukur dari hati kita sendiri yang kita merasa cukup. Kekayaan terbesar adalah jiwa, memiliki hati yang bersih, jiwa penyabar, pikiran yang luas. Jika mengikuti hawa nafsu, maka akan melahirkan cinta dunia yang selalu mengejar-ngejar harta dan menumpuk harta, dan kita kejar mati-matian tentang dunia. Maka kita dengan nafsu, cinta kita kepada harta dan kedudukan terlalu tinggi. Cinta harta dan kedudukan akan melahirkan sikap yang menghalalkan segala cara. Mungkin kita sudah tidak menengok lagi, entah itu dengan cara yang benar ataupun dengan yang salah. Sebenarnya kekayaan adalah apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah, bukan apa yang kita simpan. Jadi kita simpan sebagai harta kita, itu bukanlah harta yang sesungguhnya. Maka bersedekahlah, karena kain kafan nanti tidak akan memiliki saku yang kita gunakan untuk mengantongi kekayaan-kekayaan kita. Kita tidak boleh iri kecuali pada orang-orang yang Allah anugerahkan kekayaan lalu kita infakkan di jalan Allah. Kita juga tidak boleh iri kepada orang yang Allah berikan karunia tentang ilmu dan kemudian ia mengamalkan dan mengerjakannya. Maka manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang satu adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan masa kayamu sebelum masa miskinmu atau fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ketika Allah memberikan nikmat tentang harta dan kekayaan kita, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah standar keimanan dan standar sedekah kita. Lebih baik mendapatkan upah yang sedikit tapi taat kepada Allah daripada mendapatkan upah yang besar tetapi mempertaruhkan keimanan dan akhirat kita. 5
Manfaatkanlah sebagian hartamu dan kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Dan kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah. Maka berikanlah sedekah kepada orang-orang yang menjadi hak dan tanggung jawab penerima sedekah. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi di saat permainan berakhir, uang itu tidak bernilai. Setiap umat memiliki ujian, dan ujian umat itu adalah harta. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang kamu pertanggungjawabkan kelak. Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena harta itu harus kamu jaga, sementara ilmu akan menjagamu. Jangan habiskan masa sehatmu hanya untuk mencari harta dan kekayaan. Dan jangan bersaing dengan orang lain dalam masalah mengumpulkan kekayaan. Akan tetapi bersainglah dengan mereka yang urusan tentang keimanan dan ibadah. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian. Akan tetapi Allah memandang hati dan amal perbuatan kalian. Harta itu ujian, bukan kebanggaan. Maka belanjakanlah di jalan Allah jika kamu ingin benar-benar selamat. Kita menyadari bahwa kita adalah tamu di dunia ini. Harta adalah barang pinjaman. Saat kita pulang, semua pinjaman akan dikembalikan. Dan kita yakin harta bisa dibawa mati. Akan tetapi cara penggunaannya untuk kebaikan seperti bersedekah, maka harta itu akan kita bawa mati sebagai amal kebaikan kita. Jangan biarkan harta itu membahana, menguasai diri kita. Uang atau apapun yang bersifat materi merusak persaudaraan, merusak persahabatan, dan merusak pertemanan. Maka justru mempereratlah persaudaraan tanpa memusingkan tentang harta. Jika harta, kekayaan, dan ketinggian status sosial adalah tolak ukur kesuksesan, coba periksa kembali. Mungkin anutanmu bukanlah Rasul, tapi bisa juga anutanmu adalah Firaun dan Qarun. Kita lebih baik hidup dengan kesederhanaan, walaupun harta itu ada pada kita. Karena kesederhanaan membuat kita bisa menikmati nikmat kekayaan atau harta kita yang kita miliki, walaupun tidak sebanyak yang kita perkirakan. Pemborosan membuat uang melimpah, hilang nikmatnya. Maka kesederhanaanlah yang bisa membuat kita merasakan bahwa kita itu kaya, karena kita bisa merasakannya. Rezeki itu tidak identik dengan uang dan harta, karena rezeki yang paling berharga di dalam kehidupan kita adalah keikhlasan dan kejujuran. Itulah rezeki. Uang memang kita membutuhkan dan sangat membutuhkan,
Akan tetapi uang pun tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang, dan uang pun tidak memiliki jaminan bahwa uang bisa membawa kebahagiaan. Kebahagiaan itu terletak pada kedudukan dan harta. Jadi kedudukan harta dan harta bukan satu-satunya untuk meraih kebahagiaan, melainkan itu ada pada ilmu dan budi pekerti, pikiran dan hati yang ikhlas dan tulus. Kekayaan seseorang tidak bisa diukur seberapa banyak harta yang dia miliki, tetapi diukur dari berapa banyak dia memberi. Maka hidup yang berkah itu adalah tujuan kita. Dan kekayaan bukan diukur seberapa banyak harta yang kita miliki, akan tetapi kekayaan bisa diukur seberapa banyak nikmat yang kita dapatkan. Kebahagiaan tidak terletak pada harta, penampilan, maupun keindahan dunia. Sebagian kebahagiaan berasal dari keikhlasan dan hati. Memang hidup tanpa cinta pastilah hampa, tapi hidup yang gila harta pastilah celaka. Hidup bersyukur dan apa adanya pasti bahagia. Selamat menikmati hidup di dunia ini, dan selalulah bersyukur. Dekatlah dengan Tuhanmu agar nikmat kita dapatkan. Amin, amin ya robbal alamin.